Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahuma idzan tafaya umkina tawjihul ihtimami ila huduri iqamatis sholati la ila mutlaqi wujudiha wa husuli suratiha bi khilafi ma idza laukan enggak ada ya ida wujida ya ida wujida fa innahu la yakunu ma'ahuma itghanun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu ma maqataman sa'tuhune karone milalan syurah iku idzan tafaya arikalane dadi nafi opo karone milalan syurah. Ini sifat bosen dan rasa males apabila keduanya tidak ada, artinya sedang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Jabe syarat ida umkina mangkoten mungkinake ida umkina mangkoten mungkinake opo taujihul itimami ngadepe piro-piro sejo taujihul ihtimami ngadepe piro-piro sejo ngadep-ngadep ila huduri iqamatis sholati maring hudure jumenengake sholat la ila mutlaqi wujudiha ora maring mutlaqe wujude sholat wa husuli suratiha lan ora maring hasile bentuke sholat. Maka apabila sifat bosan dan rasa malas itu sedang hilang, artinya dua rasa itu nggak ada, berarti lawan katanya semangat lagi semangat, maka sangat dimungkinkan jadi kita bisa lebih fokus dalam apa? Dalam hal pelaksanaan sholat bisa lebih hudur. Taujihul ihtimami ila huduri iqamatis sholat, bisa lebih fokus terhadap hudurnya pelaksanaan sholat, artinya sholatnya bisa lebih hudur atau khusyuk, ya paling tidak bisa lebih tenang, nggak buru-buru, tidak sekedar bisa melaksanakan, si penting sholat lah, mau bentukan seperti apa, mau keadaan seperti apa. Enggak begitu ya. Kalau memang kedua sifat ini, yakni bosan dan malas sedang tidak ada, pasti akan lebih memungkinkan seseorang itu bisa lebih fokus kepada pelaksanaan sholat, tidak sekedar bisa melaksanakan sholat dan tidak sekedar sholat itu bisa terlaksana bentukannya 4 rakaat yang 2 rakaat yang ada kunutnya juga ada kunutnya, yang 3 rakaat enggak sekedar itu ya, enggak sekedar, yang penting bentukan sholatnya itu bisa tercapai, yang membaca Fatihah, yang membaca suratan, ya ada ruku, ya ada i'tidal, ada sujud, ada tasyahud, enggak sekedar itu ya, enggak sekedar itu, tapi akan bisa lebih kepada fokus atau bisa hudur dalam pelaksanaan sholat, terutama dalam keadaan sedang semangat. Bi khilafi ma idza wujida fa innahu la yakunu ma'ahuma intiqaun. Ya, itqanun. Ya, berbeda pada saat keduanya sedang muncul, rasa malas ada, rasa bosan juga hadir. Ya, kedua-duanya datang menyelimuti kepada seseorang, maka tidak mungkin rasanya ya ketika dua-duanya sedang hadir, sedang muncul, seseorang itu memiliki keyakinan yang kuat, ya keyakinannya lemah, ya mungkin menjalankan, tapi nggak bisa utuh, ya datang ngaji ya mungkin datang, tapi nggak bisa bisa lebih mantap ngambang ya. Itu ketika sifat malas dan bosan sedang datang menghampiri seseorang. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Fi ba'di nusakhi, benar ya?
Wa fi ba'din nusakhilan iku kesebut ing dalam setengah naskah. Jadi di dalam sebagian naskah teksnya berbeda. Liyakun utawi lafal yakun. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakun utawi lafal yakun, tinggal lafal yakun bil jasmi kelawan tin waca jasm. Kemarin kan lafal yakun hammuka iqamatus sholati dibaca nasab. Tetapi di sebagian naskah lafal yakun dibaca jasm. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakunu mongko ono opo yakun. Fayakunu mongko ono opo lafal yakun ono iku. Bismillahirrahmanirrahim. Kilama karo karone. Bismillahirrahmanirrahim. Karo karone perkara sile mustaknafan kantin gawe wiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ono iku kilama karo karone perkara sile mustaknafan kantin gawe wiwitan. Jadi keduanya lafal yakun, baik yang dibaca nasab ataupun dibaca jazm, kedua-duanya merupakan kalimat yang dijadikan istinaf atau jumlah istinafiyah. Lalu apa itu jumlah istinafiyah? Jumlah istinafiyah ialah susunan kalimat yang dijadikan awal permulaan suatu pembahasan. Jadi lafal yakun memang itu awal dari sebuah pembahasan, ya, baik yang dibaca nasab ataupun yang dibaca jazm. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang ngaji nahwu ya orang ngerti. Ana jumlah istinafiyah, ana wawu istinaf, wawu nasab, wawu bimakna wawu bimakna ma'iyah, orang ngerti, ya. Ana wawu qasam, macam-macam wawu ya, macam-macam. Ada wawu istinaf. Wawu istinaf itu huruf wawu yang dijadikan awal awal dari satu susunan kalimat. Anane nang ngari ngarep. Nah, jenenge wawu istinaf. Orang duwe makna, ya, orang duwe makna. Jadi kalau bahasa kasar itu kayak mau pantes-pantesan dong, ya. Maknanya enggak ada, ya. Iya, kayak pepajangan. Ya. Nah, itu memang jadi uniknya pengetahuan ilmu Allah, menariknya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqamatus sholati utawi jumunake salat iku al muradu tai perkara kang den karepake guna ono ing kene bab. Jadi yang dimaksudkan kalimat iqamatus sholat, melaksanakan sholat dalam pembahasan di sini ialah hifdzu hududiyah. Iku hifdzu hududiyah maraksa piro-piro batasane sholat. Yang dimaksudkan iqamatus sholat, melaksanakan sholat dalam pembahasan di sini ialah menjaga beberapa had-hadnya atau batasan-batasan sholat. Aturan-aturan yang ada dalam sholat itu dijaga. Rukun-rukunnya, syarat sahnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, khususnya sunnah-sunnah yang abnad itu dijaga. Artinya jangan sampai tidak dikerjakan. Mahazi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis risartani ngrekso ati. Mahadis rinyatani ngrekso ati ma'allah sarta bi Gusti Allah tinggal azza halim mahdhur sapa wa jalalan wa agung sapa Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan melaksanakan sholat di sini ialah menjaga batasan-batasan sholat, yakni aturan-aturan yang ada di situ, dan tidak sekedar menjaga dari sisi lahiriah, tapi juga menjaga hatinya musolli, hatinya orang yang sholat, dijaga hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya ada kesambungan antaranya hatinya orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya bisa nyambung, tentu harus bisa hudur. Saat tidak bisa hudur, ya otomatis tidak bisa nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Fala yaktaliju mongko ora kalebu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Opoham. Fala yaktaliju mongko ora kalebu opoham di dalam sir. Maka maksud tujuannya itu tidak akan bisa masuk pada hati seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau apa? Ya kalau apa namanya batasan-batasan sholat tidak dijaganya, tidak dipelihara. Wa khusolan tin tertentu ake. Ini khuso, lafal khuso contoh daripada fi'il madhi mabni majhul khuso. Wa khusolan tin tertentu ake apa sholatu sholat tin tertentu ake bizikri kelawan zikiran tuna sairil ibadati tutu sekirina piro-piro ibadah. Sholat dikhususkan dengan zikiran-zikiran, ya, bukan ibadah-ibadah yang lain. Ya, kalau dalam sholat itu terdapat beberapa zikiran, ya, bukan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Oh, dalam sholat dikhususkan, ditentukan zikiran-zikiran bukan pada ibadah-ibadah yang lain. Alasannya li anna dzalika karena teman sotene mengkono zikir iku aksaru luwi ake iku aksaru ma ake perkara iku aksaru ma luwi ake perkara selema ko kang tumibo koma tumibo via ing dalam salat. Ya, karena memang zikiran-zikiran itu banyak sekali, ya, di dalam sholat. Artinya di dalam sholat itu ada ini zikiran, ya, mulai dari ya begitu takbiratul ihram sampai salam, sampai setelah sholat itu adanya zikiran, semua zikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sholat dijadikan atau ditentukan untuk berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Summa asyara nul isyarah sapa musannif yusun kitab isyarah ila fawaid di sholatil muqimi maring piro-piro faidah sholate wong kang jumenengake. Isyara ila fawaidi sholatil muqimi maring piro-piro faidah sholate wong kang jumenengake fawaid, ya, jamak taksir atau ikutnya pada sifat muntahal jumu fawaid. Ya, maka maknanya ya sifat muntahal jumu itu maknanya seperti maknanya jamak taksir. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mufradnya faidah, ya. Kalau fawaid ini maknanya jamma ikut pada syahud muntahal jumu fawaid. La mutlaqi sholati dudu mutlaqi sholat. La mutlaqi sholati dudu mutlaqi sholat biqauli kelawan isyarah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ta'aluki asyara atau isyarah biqauli kelawan pangandikane musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Rupani isyarah as-sholatu al-haqiqiyatu turatunil qulubi. Lanjut. As-sholatu utawi sholat sifat as-sholat al-haqiqiyatu kang basa hakiki. Iku tuhratu nyuceni lil qulubi maring piro-piro ati. Sholat secara hakikatnya untuk membersihkan beberapa hati. Jadi tujuan mengadakan sholat, mengerjakan sholat itu untuk membersihkan hati secara hakikatnya. As-sholatu al-haqiqiyatu turatunil qulubi. Sholat secara hakikatnya untuk membersihkan beberapa hati. Membersihkan dari apa? Minta keduriha saking regete kulub. Minta kaduriya saking regete kulub. Reget bil asari kelawan piro-piro labete penggawane Allah.
bil asari kelawan labete penggaweane Allah. Ya. Bersihkan dari apa? Dibersihkan dari kotoran-kotoran, yakni berupa makhluknya Allah. Ya, artinya penuh dengan urusan-urusan dunia. Jadi minta keturiha bil asari, yang membersihkan kotoran-kotoran dalam hati dari urusan-urusan dunia. Jadi asar atau labete penggaweannya Allah, yakni dengan kata lain makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala bunihalan warna-warnane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala bunihalan warna-warnane kulub. Bismillahirrahmanirrahim. Warna-warna bil aghzari kelan piro-piro kotoran, bil aghzari kelan piro-piro kotoran. Jadi antara lafal takaddur dan lafal aghzar itu ada kesamaan, ya, sama-sama kotoran. Sifatnya aghzar al-akhyari kam saliyani Allah, ya makhluk juga. Jadi asar tadi ya, maksudnya makhluk, akhyar juga maksudnya makhluk. Perkorokan siliannya Allah akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau asar tadi ya hasil dari apa yang diciptakan Allah, ya makhluk juga, ya. Asar hasil dari apa yang diciptakan Allah, berarti makhluk. Kalau al-akhyar selain Allah, ya makhluk. Jadi ngerti secara gampang, asar ya makhluk, akhyar juga makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal awsofilan, bersih saing piro-piro sifat. Wa minal awsofin atau pemaring minta keduriha. Wa minal awsofilan, bersih saing piro-piro sifat-sifate awsof al-mub'idati kang tuhake opo awsof atuhake laha maring kulub, tentuhake an musyahadatil azizi saking ningali ing Allah kang moho luhur, an musyahadatil azizi saking ningali ing Allah kang moho luhur, al-jabbari tur murba wasiso. Jadi sholat secara hakikat untuk membersihkan beberapa hati dari beberapa kotoran, ya. Kotoran yang dimaksudkan adalah hatinya penuh dengan urusan makhluk, penuh dengan urusan dunia, serta untuk membersihkan dari beberapa sifat, yang sifat itu akan bisa menjauhkan hati akan menjadi jauh dengan apa? Jauh dengan bisa musyahadah, melihat Allah yang maha luhur, Allah yang maha perkasa, al-jabbar, berbawa sisu atau perkasa, ya. Jadi kalau bahasa kitabnya berbawa sisu, ya kayak gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ba'di nusakhiran itu disebut dalam setengah nushah atau naskah. Bismillahirrahmanirrahim. Min adnasi dzunubi utawi jauh, min adna ni dzunubi utawi jauh, min adna ni dzunubi. Jadi tadi di atas minta keduriha bil asar. Di sebagian naskah kalimatnya bukan minta keduriha bil asar, tapi min adna sirdunubi. Jadi sholat secara hakikat untuk membersihkan beberapa hati dari apa? Dari beberapa dosa yang digambarkan seperti kotoran kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluq kayak lafal min adna nisdunubi, ya ta'alluqnya kepada lafal tuhratul lil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Bersih atau bersihake min adna nisdunubi, min adna
Sidzunubi, ya Allah, susah banget mau macam lagi susah ya. Ini ya agak terganggu juga ya, di otak juga. Kalau fisik sedang kurang fit. Min adnani dzunubi, saking piro-piro dosa kang den surupake piro-piro kotoran. Min adna dzunubi, saking piro-piro dosa kang den surupake piro-piro kotoran. Bismillahirrahmanirrahim. Utaila fal min adna dzunubi iku min idhafatil musyabbabi lil musyabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah saking mudhofe musyabbah maring musyabahe. Jadi kalimat min adna nis dzunubi itu adalah mudhofnya musyabbah terhadap musyabbah. Jadi begini. Jadi lafal al-dzunub sebenarnya ini ya mensifati lafal adnas. Jadi beberapa dosa yang diserupakan dengan kotoran. Jadi lafal al-dzunub ini musyabbah ya, yang diserupakan. Lafal adnas yang diserupai ya. Lafal adnas yang diserupai, lafal al-dzunub yang diserupakan. Jadi seperti kalimat begini. Zaid seperti rembulan. Jadi Zaid seperti rembulan. Zaid yang diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan rembulan. Jadi lafal Zaid ini merupakan musyabbah. Nah, rembulan ini apa? Rembulan ya ini yang diserupai. Berarti musyabbah bih. Begitu ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal dzunubu utawi piro-piro dosa. Wal dzunubu utai piro-piro dosa iku mukhtalifatun beda-beda. Wal dzunubu utai piro-piro dosa iku mukhtalifatun beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh beda bi ikhtilafil muqimina bidane kelawan wong kang jumenengi ikhtilafil muqimina bidane kelan wong kang jumenengi. Bismillahirrahmanirrahim. Jumenengi laha maring salat. Jadi sebagian ini kitab yang saya miliki laha kembalinya kepada kalimat salat, domirnya. Yang satunya lagi kembalinya kepada dzunub. Dari tadi saya angan-angan. Jadi kedua-duanya ya mungkin, tapi udah ini guru yang membacakan, yang satu laha kembalinya kepada sholat, saya ikut saja ya. Jadi berbeda-bedanya dosa. Jadi kalau diterjemahkan secara umum, wadzunubu mukhtalifatun bi ikhtilafil muqimina laha, berbeda-bedanya dosa itu ya sesuai dengan berbeda tingkat ya, atau berbeda-bedanya orang yang melaksanakan sholat. Jadi artinya orang yang mengerjakan sholat itu semakin khusyuk, semakin bisa hudur, semakin bagus pelaksanaannya, maka dosa yang bisa dikikis itu semakin banyak. Bisa dipahami kan dari situ juga kan? Ya. Atau misalkan laha kembalinya kepada dzunub, dosa itu berbeda-beda ya. Sebab berbeda-bedanya orang yang mengerjakan dosa. Ya, jadi dosanya si A dengan si B itu berbeda. Kenapa berbeda? Ya tentu sebab si pelaksana atau orang yang mengerjakan. Jadi dua-duanya bisa dipahami. Ya sudah, saya tetap ikut pada guru laha kembalinya kepada kalimat aswat. Jadi wal dzunubu mukhtalifatun wal dzunubu piro-piro dosa iku mukhtalifatun beda-beda bi ikhtilafil muqimina kelawan bedane wong kang jumenengi laha maring salat. Terjemah umumnya, dosa itu bisa berbeda-beda dengan berbeda-bedanya orang yang mengerjakan salat. Artinya semakin bagus dia di dalam mengerjakan salat, maka dosa yang bisa dikikis semakin banyak. Dosa yang dikurangi semakin akeh. Nah, kalau laha kembalinya kepada dzunub, wa dzunubu mukhtalifatun
bikhilafil muqimina laha, dosa itu berbeda-beda sesuai dengan beda-bedanya orang yang mengerjakan dosa. Jadi dosa si A dan si B itu akan berbeda, tentu sesuai dengan banyaknya dosa yang dilakukan antara si A dan si B. Sama-sama bisa dipahami. Seberapa? Sudah berapa? 20 menit sudah. Dulu ya.